Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam pada Pak Komar dan juga Bu Nabila. Perkenalkan, kami dari grup 7 yang beranggotakan saya sendiri Devia, dan ada Fayana, Rizka, dan juga Akmal. Izin untuk mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu berupa case study 5, RSUI Nurse Restoring Optimization, Ensuring Coverage, Fairness, dan Efisiensi. Berikut ini problem konteks kami, yang mana RSUI sendiri mengelola 10 ward dengan 100 perawat yang terbagi menjadi senior, residen, dan staff, dan semua ward ini harus tetap terlayani 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan mana tantangan utamanya ialah yang pertama, pola shift yang secara regulasi ilegal karena membahayakan keselamatan pasien. Lalu yang kedua, resiko overtime dan kelelahan yang bisa menurunkan kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga, distribusi shift malam dan weekend yang tidak merata bisa menurunkan kepuasan dan retensi staff. Maka dari itu, problem statementnya ialah bagaimana menyeimbangkan coverage ward dengan fairness jadwal untuk 100 perawat di 10 ward RSUI dengan mempertimbangkan jam kontrak, preferensi libur, dan juga preferensi partner kerja masing-masing perawat. Dan berikut ini mathematical modeling kami yang mana merupakan struktur model dan variabel keputusan. Maka dari itu, untuk menjawab tantangan tersebut, kami membangun sebuah mathematical model yang tujuannya ialah sebagai berikut. Dan model ini memiliki sekitar 97.000 variabel dengan angka yang mencerminkan betapa kompleksnya masalah penjadwalan ini jika dikerjakan secara manual. Dan berikut ini juga terdapat variabelnya, yang mana terdapat juga variabel pendukung untuk melacak overtime, fairness distribusi shift, dan juga pelanggaran preferensi staff. Dan semua variabel ini kemudian dihubungkan dalam suatu objective function yang mana merupakan hasil turunan dari survei stakeholder RSUI yang overtime dinilai 8 kali lebih kritis dibanding preferensi partner. Dan berikut ini merupakan batasan yang membentuk jadwal optimal, yang mana model ini bekerja dalam dua lapis aturan, yaitu hard constraint dan juga soft constraint. Yang mana hard constraint di sini ialah aturan yang tidak boleh dilanggar sama sekali, dan ada 4. Coverage ward harus terpenuhi di setiap shift. Setiap perawat hanya boleh bertugas di satu ward per shift, minimum istirahat 12 jam antar shift harus dipenuhi, dan overtime tidak boleh melebihi 4 jam per minggu. Dan juga di sini ada soft constraint, yang mana seperti preferensi hari libur dan partner kerja, yang sebenarnya boleh dilanggar, namun setiap pelanggaran dikenakan penalti. Dan semakin besar bobotnya, semakin juga mahal pelanggarannya. Ini yang mendorong model untuk memprioritaskan pemenuhan aturan yang paling penting bagi RSUI. Boleh di next. Ya, kami menerjemahkan hard constraint terkait dengan larangan illegal sequence yang menyebabkan fatigue. Pada aturan dasarnya, nah, setiap shift mendapatkan jeda istirahat minimal 12 jam. Berdasarkan pembagian shift standar 8 jam, kami menghitung jeda transisi dari hari pertama ke hari kedua. Jika jedanya kurang dari 12 jam, maka kami menyatakan kombinasi tersebut sebagai status ilegal yang mutlak dilarang dalam sistem. Dan dari yang tadi, kami menghasilkan heat map matrix transisi yang berwarna kotak menunjukkan bahwa transisi tersebut adalah ilegal. Sebagai contoh, dari night ke morning memiliki jeda 0 jam, dari afternoon ke morning yang hanya berjarak 8 jam, dan area yang merah kami jadikan konsen. Area yang merah ini menunjukkan bahwa ilegal, dan yang hijau menunjukkan bahwa transisi tersebut adalah legal. Selanjutnya juga kami menekan angka penalti untuk pelanggaran soft constraint. Di sini kami menentukan tantangan di sini kami menemukan sebuah inkonsistensi yang mana eh, antara antara beban overtime atau penalti overtime itu ada dua. Yang pertama, kalau berdasarkan partner maka akan jika berdasarkan partner maka akan jadi 80. Misalnya misalnya partner itu bernilai 10 maka akan jadi 80, dan apabila berdasarkan fairness menjadi 100 maka kami akan mengambil nilai tengah yaitu 90. Selanjutnya. Oke, di bagian ini kita akan menerjemahkan output muntah dari sistem optimasi matematika ke dalam bentuk jadwal kerja operasional rumah sakit yang siap pakai. Nah, seperti yang bisa dilihat pada tabel di layar, sistem kami berhasil menyusun total 2.117 entry jadwal kerja, dan data ini mencakup pemetaan penuh untuk 100 perawat di seluruh bangsal dari 30 hari ke depan, dan tanpa ada satu hari pun yang terlewat. Nah, setiap baris di sini itu secara detail juga sudah mencantumkan ID perawat, tanggal, lokasi, dan juga bangsal penugasannya. Nah, sehingga jenis shiftnya itu baik pagi, siang, maupun malam, jadwal inilah yang nantinya menjadi fondasi dasar bagi seluruh analisis operasional yang akan kami tunjukkan berikutnya. Boleh next?
Oke, selanjutnya kita akan bedah kualitas dari jadwal ini melalui grafik lingkaran di sebelah kiri. Dan sistem kami bekerja dengan prinsip mencari kompromi terbaik antara aturan ketat rumah sakit dan juga kenyamanan stafnya. Angka skor Z-nya ini atau Z-skornya itu sebesar 33.924 dan ini menunjukkan total titik penalti terkecil yang bisa dipakai. Dan poin penting bagi dokter di sini adalah porsi terbesar di grafik ini itu overtime penalty itu sebesar 56,6%. Dan di sini sistem sengaja untuk memilih untuk melanggar batas waktu kerja normal secara terukur dan memberikan lembur yang terkontrol. Kenapa? Karena demi memastikan keselamatan pasien di bangsal itu tetap terjaga dengan penuh. Nah, tapi di sisi lain, pelanggaran terhadap hak libur perawat atau preferred off day itu berhasil ditekan hingga sangat minim, hanya 1,28% saja. Artinya hampir seluruh perawat mendapatkan hari libur sesuai dengan yang mereka ajukan sebelumnya. Boleh next? Oke, untuk melihat gambaran besar secara visual, kami juga menyediakan heat map untuk jadwal kerja bulanan, dan grafik ini menampilkan sampel dari 30 perawat pertama untuk memudahkan pemantauan pola kelelahan staf. Nah, ada dua hal utama yang bisa kita konfirmasi dan visualisasikan di sini. Yang pertama adalah kotak-kotak berwarna putih, itu melambangkan hari libur atau off. Kemudian dokter bisa melihat bahwa kotak putih ini itu tersebar dengan sangat merata sepanjang bulan. Nah, ini jaminan bahwa tidak ada perawat yang dipaksa bekerja maraton tanpa jeda istirahat. Kemudian kedua, sistem kami telah mengunci atau ada aturan ergonomi kerja secara ketat yang dimana seluruh pemetaan ini itu tidak ditemukan satu pola ilegal. Jadi seperti perawat yang terjadwal shift malam seperti pada kotak hitam, lalu langsung masuk shift pagi atau kotak kuning di esok harinya, itu sehingga jeda istirahat minimum pasca shift malam itu terjamin 100% terpenuhi. Boleh kita next lagi? Kemudian masalah klasik dalam manajemen keperawatan itu adalah kecemburuan sosial terkait dengan pembagian shift malam. Oleh karena itu, kami melakukan audit keadilan organisasi menggunakan grafik distribusi di layar. Nah, hasil optimasi ini menunjukkan bahwa dalam satu bulan rata-rata perawat itu hanya menerima 6,49 kali shift malam. Jika kita lihat sebarannya, mayoritas staf itu berada di angka ideal yaitu 4-8 kali saja. Angka tertinggi pun juga masih berada di bawah ambang batas kelelahan ekstrem. Distribusi yang membentuk kurva normal seperti ini itu membuktikan bahwa dokter beban kerja malamnya itu telah dibagi rata secara adil. Jadi yang tentunya akan sangat berdampak positif pada kebahagiaan staf dan juga imun dari fisik tim perawat dokter di lapangan. Boleh kita next lagi? Dan ini yang terakhir dan paling krusial bagi keselamatan pasien adalah memastikan bangsal itu tidak pernah kekurangan orang. Dan di sini kami mengambil contoh pemantauan harian di salah satu bangsal kritis yaitu bangsal W01. Dan grafik balok bertingkat ini menunjukkan jumlah perawat yang standby setiap harinya. Nah, jadi secara umum keteririsan staf itu sangat stabil di koridor aman, berkisar hanya 4-10 perawat per hari dan pada hari ke-24 dokter bisa melihat bahwa ada lonjakan hingga 13 perawat. Ini adalah penyesuaian otomatis dari sistem untuk mengantisipasi potensi tingginya beban pasien di tanggal tersebut. Nah, kemudian perhatikan juga sebaran warnanya. Komponen warna ungu yang merepresentasikan shift malam itu selalu terisi secara konsisten dari tanggal 1 sampai 30. Jadwal ini menjamin bahwa bangsal W01 itu tidak akan pernah mengalami kosongan kru medis kapanpun terjadi situasi darurat. Nah, kesimpulannya model optimasi ini siap diimplementasikan karena terbukti aman untuk pasien dan juga adil untuk perawat. Boleh kita next? Selanjutnya, kami menghasilkan roster bulanan untuk 100 perawat yang ditempatkan pada 10 bangsal selama 28 hari. Tujuannya adalah untuk membentuk jadwal yang meminimalkan total violation penalty, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional rumah sakit dan preferensi perawat. Untuk menghasilkan roster yang optimal, model menerapkan sejumlah hard constraint dan soft constraint sebagaimana yang ditampilkan pada slide, dan hasilnya roster berhasil dibentuk untuk seluruh 2.800 nurse day assignment dengan 2023 shift kerja dan 777 hari libur, sehingga siap digunakan sebagai jadwal operasional bulanan rumah sakit. Boleh di next? Berdasarkan hasil optimasi, seluruh kebutuhan minimum tenaga perawat pada 10 bangsal terpenuhi sehingga tidak ditemukan pelanggaran hard constraint yang kritis, dan distribusi juga relatif seimbang menunjukkan pemerataan beban kerja antar perawat. Dan dari sisi objective function, komponen penalti terbesar berasal dari overtime dengan kontribusi sekitar kurang lebih 57%. Hal ini menunjukkan ada trade-off di mana solver cenderung lebih memprioritaskan pengurangan overtime dan menjaga pemerataan beban kerja dibandingkan memenuhi seluruh preferensi individu. Dan kesimpulannya, roster yang dihasilkan mampu menyeimbangkan kualitas layanan rumah sakit, efisiensi operasional, dan kepuasan perawat. Boleh di next? Berikut untuk link Google Colab kami. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.